mendampingi sekaligus mendukung calon gubernur lain yang bukan pilihan partainya Kak Iwan itu mungkin bisa diklarifikasi gitu. Itu kenapa bisa begitu Kak? Ya, pilihan ini kan adalah sebuah komitmen kita mungkin. Komitmen juga merupakan integritas. Karena kalau kita sudah punya komitmen dan integritas, saya yakin tidak akan ada hal-hal yang memang seperti yang disampaikan orang mungkin saya katakanlah mengkhianati partai, tidak. Karena tentunya ya kalau mungkin saya balik bertanya juga kan, tapi kan tidak mungkin. Siapa yang dikhianati, siapa yang mengkhianati. Maksudnya gini. Kira-kira Kakak mau kemana ini? Soalnya pileg masih 5 tahun lagi. Ke wali kota. Ketawa. Kenapa kau bilang ke wali kota ketawa? Kan viral kemarin kan. Itu yang Om siapa namanya kamu? Irwan siapa? Irwan Lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Sarapan dulu dong. Silakan minum Kak. Nah, hari ini kita podcast kembali. Tentunya saya tidak didampingi oleh Vini karena Vini sudah nata meme dan tidak pernah lagi FYP dia. Bukan saya bilang ke Vini, dia. Jadi di sini sudah ada Nurul, co-host kita. Hai, kamu rindu dan saya tidak? Rindu lah pasti. Nah, hari ini Nurul yang akan mendampingi saya podcast seseorang. Nah, siapa yang kita podcast hari ini Nurul? Beliau ini salah satu pejabat daerah dan juga bupati yang mendekati masa purnanya Kak. Dan yang paling penting beliau salah satu seperti kita. Iya, apa kita? Salah satu kader pemuda Pancasila. Kak Irwan Lapata. Lama tidak muncul Kak Irwan. Iya. Baik, halo Kak, apa kabar ini? Bagaimana? Kesibukan? Alhamdullah. Tidak, hanya dulu dong Kak. Oh, kabar. Iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Iya, terima kasih Nurul. Ya. Arif tidak Kak? Kabarnya sangat baik tentunya. Begitu juga adik saya. Siap Kak. Arif. Lama, hampir 2 tahun mungkin ya. Biasa kita live TikTok. Iya. Nah, ini kita pertama kali podcast. Kesibukan Kak hari ini apa Kak? Alhamdulillah tadi habis ada cek beberapa kegiatan persiapan untuk ini apa? Tanggal 27. 27 ini kan puncak kegiatan yang apa? 1 dekade refleksi saya sebagai pimpinan daerah. Ya. Berarti hampir 10 tahun. Kan kalau ini hitungannya tidak sampai 10 tahun. Jadi hampir 9 tahun, 9 tahun sedikit. Hampir 10 lah. Jadi acara puncaknya tanggal 27. 27. Di mana Kak? Di Taiganja. Oh, kita diundang lah supaya kita bisa menghadiri juga dan Insyaallah pasti diundang. Pasti. Rame-rame kan semua. Boleh. Iya, sambil kita lihat apa saja karya-karya Irwan Lapata selama hampir kurang lebih 10 tahun menjabat Hampir ya. Nah Kak, coba kita bicara itu mendekati masa purna ini. Ya. Hari ini apa yang sedang dikejar di sini? Apakah pembangunan dan lain sebelum Kakak tidak lagi jadi bupati? Oke. Hampir 3 bulan terakhir mungkin. Ada beberapa hal mungkin agenda yang memang harus saya selesaikan. Pertama berkaitan dengan memori masa jabatan. Memang ini tidak wajib dilakukan. Hanya saja memori ini untuk saya sangat penting. Pertama berkaitan dengan capaian-capaian target saya di periode pertama, kemudian capaian-capaian target di periode kedua bersama Paulina dan Samuel. Apa-apa target yang sudah kita capai, kemudian apa-apa target yang belum kita capai, apa-apa yang memang harus segera diselesaikan. Nah, dari proses ini tentu ini merupakan catatan penting dari saya bersama Pak Samuel tentunya hal-hal yang belum dilakukan dan harus dilakukan ke depan pasca saya dilanjutkan oleh bupati yang baru. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan 10 program. Pertama berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar antara lain percepatan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan air bersih. Kemudian percepatan pelayanan masagena pendidikan, kemudian masagena kesehatan. Nah, di 3 pelayanan dasar ini sangat-sangat penting tentunya untuk Kabupaten Sigi. Karena ya antara lain tentu misalnya untuk pelayanan kesehatan misalnya. Pelayanan kesehatan ini kan
begitu panjang prosesnya. Bisa saya cerita sedikit ya? Boleh cerita Pak? Oke. Aman. Sangat panjang. Tapi Jadi sungguh juga boleh. pelayanan kesehatan, Mas Agena kesehatan. Misalnya begini, sejak periode pertama saya bersama Paulina ada hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Artinya ketika saya sebelum maju, pada saat maju dalam pikiran dan semua orang harus punya mimpi tentang itu. Saya ingin bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu tidak mampu, tidak terlayani kesehatannya, misalnya orang-orang kecil dan lain sebagainya. Namun dalam proses perjalanan pemerintahan tidak seperti yang saya bayangkan. Masih banyak orang-orang kecil, warga-warga masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Nah, terus ada proses kebijakan yang saya coba bawa di dalamnya, misalnya berkaitan dengan Mas Agena kesehatan, seluruh kepala desa, khususnya untuk di desa-desa yang terisolasi dan ataupun desa-desa yang terdekat. Kalau ada masyarakat yang tidak mampu, terus dia berobat, kita buatkan namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Itu di semua puskesmas maupun di rumah sakit itu harus diterima. Seiring waktu, seiring proses berjalan, tentunya ada hal-hal yang kami evaluasi. Karena tidak semua kepala desa itu berada di tempat misalnya. Nah, ini juga akan bermasalah ketika masyarakat kecil itu sakit. Kalau tidak ada SKTM itu, berarti tidak bisa dirawat misalnya atau diterima pelayanannya. Nah, sering waktu itu kita rubah lagi. Saya dengan Paulina rubah melalui namanya kartu Mas Agena. Pernah dengar mungkin ya, Mas Agena kesehatan. Jadi setiap orang-orang tidak mampu yang belum dibayar oleh BPJS misalnya, belum dibayar BPJS itu kami programkan dan buatkan datanya di dalam Mas Agena kesehatan. Dalam proses ini, kartu ini, tentunya seiring waktu juga ini sudah dipakai. Tapi setelah kami evaluasi, ternyata masih banyak masyarakat kecil juga ataupun masyarakat kecil ini belum terdata di kartu Mas Agena, dan ada orang yang sudah terdata di Mas Agena tapi tidak layak. Misalnya ada yang PNS, bahkan ada kepala desa. Seiring waktu lagi ini berproses berjalan, ini kami terus evaluasi pelayanannya. Pada saat kami dengan Pak Samuel dan Senpongi, periode kedua ini kami rubah. Apa yang kami rubah? Menyelesaikan semua data masyarakat, data DTKS. Semua masyarakat di desa melalui kebijakan kami, kepala desa harus mendata semua masyarakat yang tidak mampu ini dalam data DTKS, sehingga masyarakat yang tidak mampu ini harus dimasukkan dalam data DTKS agar nanti mereka dibayarkan dalam UHC. Ini hal-hal yang berkaitan dengan untuk kartu BPJS tadi. Nah, tahun ini kami bayar untuk ini sebuah kebijakan nasional yang harus kami tindak lanjuti. Kita bayar hampir 13 miliar. Nah, namun dalam proses perjalanannya ini untuk kartu DTKS ini agar masyarakat yang terdata tadi ketika sakit mereka tidak lagi dibebani dengan pembayaran. Tapi seiring waktu juga ini belum clear. Kenapa? Masih ada juga masyarakat yang belum terdata di data TKS, kemudian ada kartu BPJS-nya mati, tapi mereka ini yang memiliki kartu BPJS yang terpaksa dan dipaksakan. Pasti terpaksa dan dipaksakan. Misalnya, dia mau mencari pekerjaan di kota. Terus ada syarat, ini kan syarat mutlak ini, wajib. Setiap yang akan melamar harus punya BPJS, harus mandiri. Nah, di satu sisi mereka terpaksa karena kalau tidak bisa mendaftar. Setelah tidak diterima, balik lagi, ternyata mereka ini sudah terkunci. Terkunci itu tidak bisa lagi mereka tidak bayar lagi, sudah tidak bayar BPJS karena uang tidak ada, terbatas, orang tidak mampu juga. Nah, konsep tidak ada lagi masyarakat kecil, masyarakat miskin yang tidak terlayani ini kita rubah dalam bentuk kebijakan lagi yang tadi ini. Kuatkan data DTKS, itu sudah clear, tapi ada juga yang tidak punya BPJS, masyarakat kecil punya BPJS, terpaksa dan dipaksakan dan mati kartunya, tiba-tiba emergensi berobat ke rumah sakit. Nah, ini kalau dia berobat otomatis tidak punya biaya. Nah, apa kebijakan pemerintah? Kami menitipkan uang yang sebelumnya uang itu di Dinas Kesehatan. Tapi 6 miliar. Seiring proses kemudian untuk tagihannya agak lambat. Tahun ini kita sudah alihkan dengan Pak Samuel, alihkan ke rumah sakit. Itu 6 miliar. Langsung di rumah sakit, tidak lagi di Dinas Tidak lagi 6 miliar. Nah, 6 miliar ini insya Allah kami akan launching di tanggal 27.
Singkatannya pelayanan kesehatan makin prioritas. Makin itu singkatan masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin prioritas. Berarti semua masyarakat Sigi yang tidak punya kartu BPJS, mati semua. Tidak perlu takut lagi berobat di rumah sakit di Kabelota Sigi, ya, Torabelo Sigi, ya di Torabelo Sigi. Nah, begitu juga di puskesmas. Ini sudah merupakan kebijakan kami. Nah, pola-pola ini yang coba kita lakukan sehingga ya saya ingin ke depan Pak Rizal yang pasti ini nanti akan terus mungkin ada koreksi. Pak Rizal bisa menyambung dengan baik lagi. Yang pasti mimpi dan keinginan saya dalam konsep bahwa karena negara harus hadir. Kenapa? Ketika bicara negara di mana? Negara ada di pemerintah. Terus pemerintah di mana? Di pusat. Ada presiden bersama menterinya. Di provinsi ada gubernur bersama perangkatnya. Di kabupaten kota ada bupati wali kota bersama perangkatnya. Nah, perangkat yang saya maksud adalah dinas kesehatan, rumah sakit. Inilah yang akan melayani masyarakat kecil tadi di situ. Luar biasa nih. Ya. Itu betul luar biasa. Berarti Kak hanya bermodalkan KTP. Pokoknya tanpa KTP. Warga Sigi. Pokoknya warga Sigi tanpa KTP pun yang penting dia orang Sigi. Bagaimana cara bisa tahu Kak? Ya, pasti kan nanti ada yang bawa dia. Tetapi nanti ketika dia dibawa kan begini. Minta maaf ini koreksi kami terhadap pelayanan-pelayanan. Tapi pelayanan kesehatan itu adalah protap. Kita juga tidak bisa salahkan. Ketika orang masuk di rumah sakit ataupun di emergensi, di gawat darurat, pasti kan ditanya biodata. Tinggal di mana, KTP. Tapi pola ini kita bangun, kita rubah ini. Bukan berarti kita tidak pakai protap kesehatan. Ketika dia emergensi kecelakaan apapun, kami tidak tanya dulu status dia, langsung tindakan. Layani dulu. Selesai itu karena kita sudah hitung ada uang 6 miliar itu. Kalau dia masyarakat tidak mampu, 6 miliar itu untuk apa? Pembelian BHP, bahan habis pakai, perban, suntik, kemudian obat-obatan. Obat-obatan juga masuk. Sudah masuk di 6 miliar itu. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat ini nanti tidak perlu lagi ketika dia tabrakan ataupun emergensi darurat sakit perut dan lain sebagainya, masuk di rumah sakit langsung di ruang tindakan. Nanti selesai semua baru keluarganya kan pasti bawa. Baru ditanya KTP-nya tidak ada misalnya BPJS-nya. Tapi nanti mereka juga tidak disusahkan. Nanti ada tim makin yang di dalam rumah sakit itu. Ini tim makin namanya, tim masyarakat yang mengatur administrasinya. Makin prioritas tadi. Ya, setelah itu mereka inilah yang akan menghubungkan ke dinas capil dan dinas sosial untuk mengurus semua. Berarti standby di situ, Kak. Ya, itu artinya sudah dalam rumah sakit. Kan sudah diatur nanti. Jago beli. Ya, makanya ini kita launching nanti tanggal 27 ya. 27 Januari. Iya, hari Senin. Hari Senin. Makanya nanti ke sana dari Saraba Arif sama siapa? Nurul di sana. Di Kabelota. Di Torabelo, bukan di apa? Teganja. Teganja. Kabelota di mana? Di Torabelo. Aduh. Silakan Nurul. Nah ini kan Kak, sudah tidak dirasa sudah 10 tahun kan menjabat, sudah 2 periode toh. Jadi hal apa yang paling bikin berkesan begitu untuk Kakak selama menjabat di Sigi? Ya tentu yang paling berkesan ya selama menjabat terlepas dari pelayanan. Pada saat bencana yang paling berkesan. Ya, pada saat bencana paling berkesan kan? Nah, itu memori yang tidak bisa hilang. Kenapa? Karena semua orang itu ya berserakan dalam artian ya semua ke tempat penampungan. Jadi ada keluarga yang terpisah. Jadi saya bersama Samuel waktu itu masih Kadis Koperasi. Kami wakil. Saya waktu itu di Makassar. Di Jakarta karena urus listrik kemarin. Nah, setelah balik dengar kabar ada bencana, hari itu juga langsung balik Palu. Kemudian via Makassar. Tidak naik Garuda. Kemudian dari Makassar besok paginya langsung naik pesawat apa itu yang Hercules. C235. Iya. Hercules bukan itu? Ya, sampai di situ kemudian langsung ke bandara. Ya, turun di bandara langsung ke Korem. Di Kodim ya, Kodim. Setelah dari Kodim langsung ke rumah jabatan Pak Gubernur. Semua berkaitan dengan hal-hal yang bencana sudah terjadi.
hari itu juga saya langsung ke tempat di Sigi, di kantor Koramil, karena semua tidak ada di di tempat, pokoknya waktu itu masih belum ada informasi, telepon belum ada, tidak tersambung, kemudian kendaraan susah. Jadi saya pikir sangat-sangat berkesan. Kemudian di hari itu juga ya ada kendaraan di pos waktu itu, kita pakai satu hari, mungkin kita keliling lah untuk mengecek sama-sama Pak Samuel waktu itu. Di situ itu mungkin kesannya tidak bisa dilupakan mungkin. Kemudian kalau ditanyakan juga Pak Wali Kota sebelumnya pasti berkesan juga itu. Ya. Mungkin kalau beliau kesannya lain ya. Ya. Tadi beliau ada sahabat baik ya. Ya. Saya kental. Ya. Itu paling berkesan kayak? Sangat berkesan. Ya, sangat. Itu kenapa sampai momen itu berkesan Kak? Apakah karena kaget dengan kejadiannya atau karena Kakak merasa sedih sekali nih masyarakat,ku atau gimana Kak? Jadi apa yang berkesan Kak? Yang paling berkesan Sigi kan parah. Benar, yang paling berkesan itu gini. Disinilah kelihatan bahwa saya tidak bilang manusia sesungguhnya tapi benar-benar orang saling memperhatikan, saling melihat. Kemudian saya juga jalan dengan kesedihan masing-masing, kemudian dengan masalah masing-masing. Ada yang kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, saling berpencar, terus ada yang ketemu lagi. Yang pasti di hari itu betul-betul sebuah pengabdian. Jalan ke tenda mengurus, bahkan yang paling terkesan itu saya naik mobil puskesmas hanya mau mengambil sekitar 8 karung beras. Oh, sendiri. Saya sama-sama, kebetulan waktu itu adik saya sendiri Aco. Oh iya. Ya, dia yang bawa mobil. Kita ambil puskesmas Palolo waktu itu. Pas di belakang rumah di Petobo situ, yang di sampingnya. Hanya untuk mengambil 8 karung beras. 8 karung beras. Itu bantuan atau? Pokoknya kita waktu itu semua kita di kantor Korem. Kita kumpul semua di kantor Korem ya. Kumpul di Korem, terus hampir semua masyarakat mungkin. Ya, saya salah satunya bupati yang sempat antri, karena antri dalam artian ketemu Pak Danrem. Akhirnya sudah sudah Bupati masuk dalam, urusin. Nanti teman-teman dari tentara juga bantu masukkan dalam mobil, karena memang di pengungsian pada saat itu mereka butuh beras. Betul. Jadi hari itu mungkin kalau macam di padang pasir seteguk air itu sangat berarti untuk mereka. Sangat-sangat berarti. Jadi lagi darurat Kak. Cuma 6-8 karung kalau tidak salah kasih ke sana. Sudah dibagi rata, mereka makan bersama. Baru kelihatan wajah asli manusia. Ya, benar. Tapi kan sempat dihujat pemuja setan juga. Tidak. Karena memang saya selama itu pokoknya all out. Tanpa, pokoknya terus bergerak terus. Bahkan kantor sudah di kantor camat itu, kita tiap pagi rapat. Rapat itu mulai jam 8. Kemudian rapat jam 8, dinas-dinas kita bagi masing-masing ke wilayahnya di semua wilayah Sigi. Kemudian masing-masing dinas mengkoordinir satu kecamatan dan bertanggung jawab terhadap data kecamatan. Pulang sore jam 8 malam rapat lagi, mengecek semua data. Pokoknya hampir 2 bulan lebih pertemuan terus seperti itu, karena kita mau mengecek berapa korban, kemudian apa yang rusak, karena data harus diupdate terus. Alhamdulillah banyak teman-teman yang dari membantu, NGO juga kayak pusat, NGO semua kita kumpul di satu titik. Nah, makanya ketika itu terjadi, ternyata ini juga membuahkan sebuah kebijakan. Akhirnya kami membangun sebuah pusdalop, pusat pengendalian operasional bencana, yang ada di Maku. Yang sekarang masih dipinjamkan ke Jari karena baru pindah di situ. Nah, sehingga karena dulu kan harusnya kan pusdalop itu ada sebuah kantor, tapi ketika bencana besar, kantor camat yang jadi pusdalop, dan itu tidak layak. Betul. Ya itu yang sangat berkesan. Kan pada saat itu. Sangat berkesan. Berkesan nih, tapi tidak sampai di ini. Lanjut. Ini kan kita sudah dengar dari Kak Irwan selama dia menjabat apa kan. Jadi kalau misalnya ada aturan bupati bisa 3 periode, apakah Kakak masih mau memimpin Sigi begitu? Iya kan, karena berkesan sekali Sigi. Iya, betul. Ya, tentunya kalau diatur sesuai ketentuan pasti. Kenapa? Masih mau, Artinya maunya itu karena aturan tadi berarti 3 periode. Tapi ini kan tidak ada tuh. Berarti enggak. Kenapa? Karena memang ada masih beberapa program-program yang belum terselesaikan. Dalam artian memang yang harus dituntaskan, dilahirkan. Misalnya begini.
kita mau bangun kemarin ini kan sementara proses ya. Di visi misi itu ada pusat kawasan ekonomi masyarakat. Misalnya begini, ya dalam artian bahwa di tempat ini menjadi magnet ekonomi, masyarakat kecil berkumpul dan lain sebagainya, sehingga terjadi putaran ekonomi. Misalnya Tai Ganja itu kan dulu sungai di Kalukubula, betul. Itu yang bukan agak sedikit sangat kumuh. Sangat kumuh. Terus ya kami buat konsep bahwa di sini nanti akan terjadi magnet ekonomi, walaupun masih dalam proses. Nah sekarang kan kita sudah bangun misalnya ada musola, kemudian ada tempat UMKM, kawasan jogging track, gedung kesenian, gedung budaya Tai Ganja, kemudian tempat yang untuk panjat tebing, kemudian ada skateboard. Jadi ruang terbuka. Skateboard katakanlah seperti itu. Nah, harapannya ke depan ini nanti jadi putaran ekonomi masyarakat kecil yang ada di situ. Sekarang lagi terus dibangun sementara terus. Kemudian yang kedua di Taman Likuifaksi di Lolu Empanau. Itu sudah kan? Lolu Biromaro. Itu sementara dibangun. Jadi di situ juga ada jogging track, kemudian ada relief likuifaksi, kemudian di belakangnya itu ada jogging track juga dibangun dengan untuk teman-teman yang UMKM untuk tempat jualan. Begitu juga yang di Binangga. Binangga namanya Taman Asmaul Husna. Itu sudah mulai Kak? Insya Allah tanggal 30 malam Jumat. Malam Jumat kita akan launching di Taman Asmaul Husna. Nanti mungkin kita bisa zikir akbar. Kita buat zikir akbar. Jadi Taman Asmaul Husna di sepanjang dinding bawah itu dan semua di samping kiri kanan ya ada lafal-lafal Allah. Kemudian di tugu besar itu kita buat lafal Allah besar dan di pinggir kiri kanan sisinya itu ada Asmaul Husna 99 nama Allah yang terpampang. Itu ada UMKM juga yang jual di sini. Nanti ada juga kan? Ya. Kemudian yang terakhir yang di Kabubona. Di Kabubona ini kan Ranobungi. Danau Ranobungi. Jadi di sini kita bangun kolam renang dan waterboom. Itu kayak milenium. Ya, terus nanti di situ di samping kiri kanannya nanti akan di danau itu dibuatkan juga kawasan UMKM. Ada camping ground-nya, konsep besarnya ya. Kemudian ada gedung pertemuan, kemudian ada dojo dan beberapa tempat-tempat yang memang bisa dikunjungi. Harapannya ini akan jadi magnet ekonomi ke depan. Ya, artinya, itu pasti jadi magnet ekonomi. Ya, artinya kita ingin masyarakat di Sigi juga tidak harus ke Palu, tapi dia menetap di Sigi juga. Jadi perputaran ekonomi ada juga di Sigi, tidak hanya di Palu. Makanya ini yang memang belum tuntas. Jadi pasca saya berakhir, harapannya Pak Rizal melanjutkan semua sisa pembangunan. Mungkin itu. Tapi di Ranobungi tadi itu sudah pembangunan sudah mulai kah? Atau baru? Sudah. Sudah. Nanti mungkin sudah sekitar 50%. Nanti kalau jalan-jalan besok atau lusa cek boleh. Sementara dibangun terus. Banyak nanti daerah wisata Sigi itu. Ya, bisa jadi orang Palu yang ke Sigi, bukan lagi orang Sigi yang ke Palu. Pantas Kakak kalau misalnya aturan membolehkan, mungkin Kakak mau juga 3 periode untuk menyelesaikan mimpi-mimpi. Kalau ada aturannya, tapi kalau tidak ada tidak mungkin mau. Setuju. Tapi berarti masih ada keinginan Kakak untuk merealisasikan yang belum terrealisasi. Hari ini apa Kak yang kayak Kakak rasa begini? Tak gantung ini sebelum selesai, tapi saya semua selesai juga. Iya benar. Ya misalnya yang tadi itu, misalnya sekarang Ranobungi. Ranobungi itu kayaknya. Camping ground-nya belum selesai, gedung bangunannya belum selesai, kawasan UMKM-nya dan kawasan olahraga lainnya. Nah, tapi kalau untuk jogging track sebagian sudah. Terus di danau yang kecil, kebetulan ada teman yang buat landscape-nya, teman dari Palu yang punya kemampuan juga. Ya keinginannya di dalam ruang danau itu ya ada semacam air mancur lampu seperti kasih putar. Rencananya begitu, tapi mudah-mudahan Pak Rizal bisa selesaikan semua bisa. Insyaallah. Harusnya dilanjutkan sih Kak, karena programnya kan bagus. Takutnya begitu berganti kepemimpinan jangan sampai jangan macet karena apalagi kemudian so 50% lebih. 50%. Jadi di situ kan nanti bisa masyarakat kecil yang kita sudah bangun tempat jualannya, orang datang di situ bisa
datang mungkin makan di tempat itu. Ada kaledo, ada utadada dan ayam panggang. Itu rencananya seperti kalau itu. mau cari pasti ada kayaknya. Pasti. Di mana-mana kalau mau cari kalau di Sigil. Enak-enak kalau mau cari di Sigil. Mudah-mudahan lah Kak. Mudah-mudahan Insyaallah. Pak Rizal melanjutkan. Ini Pak Rizal mudah-mudahan kami lanjutkan. Makanya tagline-nya lanjutkan kan. Iya, betul setuju. Ini Soal kepemimpinan. Iya, Iya, Kak kepemimpinan yang kemarin. Iya. Apa yang paling Kakak syukuri dari perjalanan memimpin Sigi itu sendiri? Ini pertanyaan TV sekali nih. TV sekali. Iya. Sumpah sekarang masih gugup. Iya, terima kasih banyak. Iya. Artinya yang tentu yang saya syukuri selama proses perjalanan ini tentu dalam proses perjalanan yang begitu panjang, biasanya kan kalau di ruang birokrasi itu kan ya tentu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penyimpangan, penyelewengan keuangan ya yang saya syukuri alhamdulillah selama proses berjalan alhamdulillah ya saya hampir 9 tahun memasuki 10 tahun ya tidak cukup ya. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini juga tata kelola keuangan, tata kelola pengawasan keuangan semua berjalan dengan baik. Kemudian ya sekali lagi bersyukur aparatur sipil negara kami mungkin ya insya Allah janganlah sampai hari ini belum ada yang masuk dalam ruang itu, ruang-ruang yang memang ya kan misalnya terkait korupsi dan lain sebagainya. Itu yang paling saya syukuri kan karena memimpin birokrasi ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian banyak aturannya kayak. Ya, kemudian tata kelola keuangan yang awalnya ya sedikit agak tentu perlu perbaikan di hampir 9 tahun ini itu sudah sangat baik. Sangat baik. Ya dibuktikan dengan ya kita WTP mendapatkan WTP kemudian berapa kali berturut sejak kami memimpin. Kemudian program-program kegiatan semua berjalan dengan baik dan lancar pun juga masih ada kekurangan pasti. Ya, pasti. Masih ada yang belum puas juga kayaknya. Ya, masih ada. Itu yang paling saya syukuri seperti itu. Kemudian koordinasi dengan seluruh OPD itu berjalan baik. Karena saya tidak lagi melakukan rapat bulanan tapi rapat mingguan namanya rapat Senin berjalan. Jadi setiap hari Senin pagi jam 9 kita rapat koordinasi di ruangan itu. Semua OPD tambah camat tambah kapus. Yang kita bahas itu ya persoalan-persoalan pelayanan harian, pelayanan per bulan, tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian, kemudian ya perencanaan termasuk pengawasan itu sendiri, termasuk persoalan-persoalan kemasyarakatan. Iya, yang keluhan-keluhan masyarakat dibahas juga di situ juga. Ya, itu seperti itu. Keren nih. Tapi kakak tim menyesal, maksudnya kan kalau kakak pegawai, mohon maaf ya. Kalau kakak masih PNS pasti kakak bilang, begini saya masih kepala dinas saya ini. Tidak. Ini kan habis ini kan, aduh mohon maaf ini kak. Iya, kan benar. sama dengan kita, juga ya. Insyaallah tidak. Minta maaf ini kak. Insyaallah tidak. Jadi gini, saya pikir setelah ini masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan. Misalnya mungkin insyaallah saya juga akan tetap eksis dan aktif di ruang-ruang lingkungan. Karena ada banyak teman-teman, kemudian teman-teman dari LTKL kemarin masih berkomunikasi, kemudian dengan teman-teman penggiat lingkungan yang di Palu, di Sigi juga. Insya Allah kita tetap mengawasi kawasan-kawasan yang ada. Walaupun mungkin tidak dalam membentuk kebijakan, tapi memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pimpinan yang baru tentunya. Saya pikir setuju. Tetap bergerak di ruang-ruang yang mengabdi kayak tentunya, ya kan? Karena sudah memberikan ruang itu untuk mengabdi. Biro Maruf, sengaja. Kita kan Sigi banget kita ini. Terima kasih banyak Ninda. Sigi banget kita ini. Biro Maruf friendly everybody. Terima kasih banyak. Tega, kita bahas selain kita membahas Sigi, kita bahas gerakan-gerakan tamanya Kak Iwan kemarin ini. Ini kan kita gerakan taman hubungan. Kemarin kan kita bahas sedikit pilkada Kak. Jadi sudah menjadi rahasia umum ini Kak. Kakak kan mendampingi calon gubernur lain yang mendampingi sekaligus mendukung calon gubernur lain yang bukan pilihan partainya Kak Iwan itu mungkin bisa diklarifikasi gitu. Itu kenapa bisa begitu Kak? Pilihan ini kan adalah sebuah komitmen kita mungkin. Komitmen juga merupakan integritas. Karena kalau kita sudah punya komitmen dan integritas, saya yakin tidak akan ada hal-hal yang memang seperti yang disampaikan orang mungkin saya katakanlah mengkhianati partai, tidak. Karena tentunya ya kalau mungkin saya balik bertanya juga kan, tapi kan tidak mungkin. Siapa yang dikhianati, siapa yang mengkhianati. Maksudnya gini, kalau partai mengajarkan kita prosedur ke kita
kita juga ikut prosedur. Tapi jangan ajaran-ajaran itu juga tidak menjadi prosedur. Misalnya, kalau misalnya tadinya, bukan berarti saya menolak pimpinan partai. Kalau tadinya yang diusung juga orang Golkar, misalnya Kak Arus Abdul Karim kader Golkar atau ketua, siapapun dia misalnya, di luar siapapun tidak dia, harus bukan harus saya. Kalau dia kader Golkar juga, pasti saya akan all out untuk itu. Bukan berarti saya melawan keputusan partai, tidak. Buktinya di Sigi saya penuh all out untuk Rizal Samuel tentu. Karena kader juga seperti itu. Jadi bukan karena saya berkhianat, tidak. Ya, kalau seperti itu kan itu mungkin. Ya sampai hari ini insya Allah saya tidak akan pernah mengkhianati partai. Tidak akan pernah. Mungkin kalau kita dikhianati partai, mungkin. Bisa jadi. Karena salah satu bakal calon gubernur juga kemarin digadang-gadang. Tapi pada akhirnya Golkar memilih mengusung calon lain gitu. Tapi Kakak berani begitu, maksudnya lawan partai. Kakak tidak takut kan? Maksudnya kan pasti ada. Saya pikir saya juga bukan berani, tapi saya punya komitmen diri terhadap proses ini. Kalau berani kan semua orang berani, toh? Pastilah. Kalau saya yang ada adalah komitmen diri, dalam artian bahwa mana yang harus dan seharusnya saya perjuangkan. Yang kedua, mata orang di luar sana pasti paham dan tahu apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Tidak perlu saya sampaikan kan? Setuju. Kemudian juga memilih calon ini kan tidak hanya berpikir bahwa betul semua karena persoalan politik, tapi kita lihat juga calon. Pertama, calon ini punya integritas tidak? Punya kemampuan tidak? Karena menjadi gubernur atau pemerintah daerah ini tidak hanya persoalan elektabilitas atau dia punya duit atau macam, tapi dia punya kemampuan, pengalaman birokrasi. Nah, itu penting nggak? Sangat penting. Memimpin daerah ini kalau tidak punya pengalaman birokrasi bahaya. Ya. Pak Cudi walaupun dia bukan orang birokrasi, tapi dia lama jadi. Dia punya pengalaman birokrasi. Wali kota. Apalagi Anwar Hafid dan Dr. Reni. Tentu mereka berdua punya dari birokrasi seperti itu kan? Iya. Nah, itu. Saya pikir jelas pilihannya. Tapi melawan partai itu kan dibilang perintah partai itu kan perintah Tuhan. Ada istilahnya begitu. Tapi saya menganggap bukan melawan partai. Saya tidak pernah melawan partai. Hanya saja mungkin partai harus memberikan contoh yang terbaik juga kepada kader-kader yang di bawah, sehingga kita bisa melihat mana yang sebenarnya harus kita lakukan, kan seperti itu. Iya. Kan memang Karif itu sesuai namanya, Iwan Lapata. Patah kalau mau patah. Oh Iwan Lapata ya, patah kalau mau patah. Bisa juga Nurul ya? Bisa. Dia terbukti dia. Bisa juga loh dia. Iya. Ada sanksi atau teguran enggak Kak dari partai? Misalnya dari Om Arus selaku ketua partai. Jadi begini. Saya sebenarnya sangat mentokohkan beliau, Kak Arus. Kak Arus ini jadi saya punya panutan, jadi saya punya kekuatan juga. Nah, kemudian kan di dalam partai itu diatur. Diatur bahwa seperti tadi yang dibilang Adinda bilang tadi, Arif bilang tadi. Nah, pada saat proses perjalanan ini kan Pak Rusdi Masura ini mau kampanye. Saya masuk di tim kampanye beliau. Masuk di tim kampanye. Persoalannya kalau saya kampanye tanpa prosedur nanti, sementara saya di partai lain, bukan di partai yang ditentukan. Nah, ini kan saya melanggar. Nah, saya sekali lagi sangat menghormati Kak Arus, Pak Ketua. Beliau adalah tokoh kita. Di zaman dulunya, di usia-usia kita, siapa yang tidak kenal Kak Arus, Ketua KNPI, orangnya juga sangat membela posisi yang harus dibela. Nah, saya ingin nilai-nilai itu, saya yakin Kak Arus masih punya. Nah, kalaupun saya melakukan seperti itu, pasti dia tahu apa yang saya inginkan. Misalnya seperti ini. Ketika itu dilakukan, berarti saya harus melakukan kampanye ke Pak Cudi. Agar Kak Arus juga tidak menjadi bulan-bulanan orang lain. Saya menyampaikan ke beliau, pertama, saya bilang, Pak Ketua, minta maaf, saya harus kampanye sama Om Cudi misalnya. Kedua, penentuan Golkar ke yang satu, tapi saya tidak memilih yang satu, tapi saya memilih Om Cudi. Daripada saya munafik, gitu kan, munafik, saya berpura-pura. Kemudian dengan penyampaian itu, saya sampaikan ke Pak Ketua, Kak Arus tadi, saya bilang, mending saya bermohon mengundurkan diri daripada saya
dipecat tidak dengan hormat. Oh iya, mungkin malu artinya gitu. malu juga. Iya betul Kak. Tapi saya pikir Kak Arus Abdul Karim sangat mengerti. Artinya kalau saya kembalikan di jiwa-jiwa beliau seperti jiwa kami yang sekarang ini, saya pikir saya paham apa tentang pikiran-pikiran beliau. Begitu juga saya kembalikan ke diri saya, berarti insya Allah Kak Arus mengerti tentang saya. Kenapa? Ya saya ingin tentu ada integritas diri, ada komitmen diri. Setuju. Seperti itu. Ya saya pikir saya tidak melawan beliau. Ya, saya justru meniru, melihat cara-cara beliau di masa mudanya seperti dulu. Ya, seperti itu. Dan, kasih. Dan kakak juga izin toh dengan. Ya, saya pamit. Ya, harus hormatlah karena beliau adalah orang tua, beliau ketua kan. Setuju. Ya, itu. Masih ada pola-pola komunikasi yang bukan kemudian tiba-tiba berkampanye. Oh tidak. Saya tetap ikut prosedur. Setuju. Tetap. Dan artinya siapapun kita, mekanisme, prosedur harus kita ikuti. Kalau tidak kan nanti akan menghantam kita sendiri. Ya, itu juga sih sebenarnya kakak juga sudah mengikuti prosedur yang diberikan oleh partainya kakak kemarin sebenarnya kan prosedur untuk menjadi calon gubernur, tapi ya pada akhirnya tidak menjadi calon gubernur, yaitu saya juga tidak tahu apa alasannya itu. Tapi saya pikir mungkin ini sudah jalan-jalan Tuhan, jalan Tuhan kan. Setuju. Semua ada prosesnya kan. Itu. Ada prosesnya. Betul. Proses ini kayak. Ya, ada prosesnya. Tapi kakak sekali lagi tidak melawan partai. Tidak. Izin bye-bye daripada kemudian kakak nanti dicap dia ini di partai ini tapi kemudian dia mendukungin, mending izin bye-bye kayak. Biasa kan mulut netizen gitu. Tapi seorang tokoh memang begitu. Maksudnya pasti dapat cibiran, dapat kritikan, itu biasa terjadi. Setuju. Nah, Kak, setelah nanti tidak lagi jadi bupati nih, Kak, kira-kira Kakak mau kemana ini? Soalnya pileg masih 5 tahun lagi. Mau jadi calon gubernur juga masih 5 tahun lagi. Ke wali kota. Ketawa. Kenapa kau bilang ke wali kota ketawa? Kan viral kemarin kan. Itu yang. Siapa namanya Kumyu? Om, siapa namanya Kumyu? Irwan siapa? Irwan Lepat. Aduh. Irwan Lepat semua parkir. Saya juga kaget. Ternyata ya ke wali kota jadi tukang parkir. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Maksudnya gini, saya pikir saya ya artinya menaruh hormat sama si tukang parkir itu. Oh iya Kak? Kakak tidak marah sama sekali? Oh, tidak. Kenapa? Justru dengan adanya seperti itu artinya berarti saya juga dia kenal berarti. Jadi kalau bicara soal Irwan, tidak ada Irwan lain selain Irwan Lepat. Gitu. Saya yakin dia refleks juga itu Kak. Iya, siapa namanya gitu Om? Mungkin. Irwan siapa? Irwan Lepat. Aduh. Tapi Kak, tadi 5 tahun ini Kakak mau apa ini setelah jadi bupati Kak? Sekali lagi di 5 tahun ini pastilah saya akan tetap eksis dan konsisten dengan ruang-ruang yang saya pilih. Pertama tentu ya walaupun nanti mungkin ya tetap di ruang-ruang politik dalam bentuk yang saya ikuti sekarang itu pertama. Yang kedua ya tentu ya saya harus bergerak di ruang-ruang sosial dan lingkungan tentu. Itu seperti yang ya saya alami berproses di pemerintahan sampai sekarang di mahasiswa seperti itu. Ya masih tetap konsisten dan komitmen terhadap ruang-ruang sosial dan lingkungan. Kenapa? Karena tentu kalau untuk lingkungan ya kita tidak ingin bahwa ya saya ingin ya di segi yang masih tetap terjaga seperti itu kita jaga terus sampai hari ini. Artinya kita tidak ingin menyimpan bom waktu untuk anak cucu kita, merusak hutan, merusak kawasan dan lain sebagainya. Bukan berarti kita menolak tambang, tidak. Ya kalau yang sudah ada tinggal di manajemen lingkungannya diperbaiki. Ya ini mungkin ya sebelum saya saran mungkin teman-teman di LSM lingkungan ataupun penggiat-penggiat lingkungan. Ya artinya hari ini saya lihat suaranya sudah agak-agak kurang merdu, kan? Kurang merdu. Tidak lagi seperti di zaman-zaman di zaman kami dan ya misalnya ada berapa teman-teman saya tidak perlu sebut namanya ya. Artinya saya tidak ingin mereka jadi alat oleh orang lain. Misalnya begini, sampai hari ini saya terus terang untuk kawasan Sigi, saya kalau selagi saya masih bupati, saya tidak akan pernah melakukan pelepasan kawasan konservasi dan lindung. Dalam artian bahwa status hutan kawasan itu tetap harus terjaga. Tidak boleh diturunkan statusnya. Nah, ada beberapa desakan teman-teman. Ya, saya tidak tahu akhirnya masyarakat juga sudah terikut-ikuti. Misalnya itu teman-teman yang desak apakah LSM Kak? Ya, ada juga dari sebagainya. Ya, saya tidak perlu sebut siapa ya. Terus masyarakat yang seperti itu sudah semacam seperti sudah jadi ikut-ikutan. Sepertinya sudah semakin pintar. Pintarnya begini. Mereka sampaikan, "Pak, kami ini manusia. Nah, mereka ingin bahwa tolong turunkan status kawasan yang ada di Sigi, misalnya kawasan
konservasi lindung atau hutan adat menjadi kawasan biasa, menjadi APL dan lain sebagainya. Supaya? Pertanyaannya, kalau itu kami turunkan, apakah mereka masih bisa jaga status ini? Sementara di kawasan itu sesuai data Rio Tinto yang saya baca itu bahwa kawasan itu kawasan emas dan terbukti di Sidondo itu sudah digali, sudah digali. Bahkan kemarin kita tutup bersama teman-teman TNI Polri dan terbukti ada sianida 5 drum. Enggak apa-apa saya sampaikan di sini. Kemudian ada macam-macam alat-alat yang lainnya. Tapi sampai hari ini tidak ya seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah tertutup, ada berapa orang-orang yang menakan masyarakat di Tanah Bulawa dan di Sidondo sekitarnya, ya melakukan semacam pertemuan besar dengan dalil masyarakat dan rakyat untuk menurunkan status kawasan. Terus kalau mau diturunkan, kira-kira apakah jadi solusi tidak dirusak hutan itu, malah akan semakin rusak? Ya, karena diturunkan statusnya. Ya, makanya saya menghimbau mungkin lewat podcast ini, teman-teman yang masih punya prinsip, masih punya jiwa untuk melindungi kawasan lindung dan konservasi, mari kita tetap jaga. Ya tentunya, ya khususnya teman-teman yang aktivis lingkungan ya. Artinya, ya mari kita jaga kawasan ini. Toh? Jangan kita jadi alat-alat kekuasaan tentunya. Minta maaf, saya harus sampaikan ini. Tapi Kak, saya penasaran nih Kak, begitu banyak sebenarnya emas di Sigi itu. Kenapa Kakak ngotot sekali mempertahankan kawasan itu menjadi kawasan yang dilindungi Kak? Kan kalau jadi tambang emas kan PAD Sigi naik Kak. Minta maaf ini Kak ya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau itu dilakukan dan itu terjadi, kita menyimpan bom waktu untuk anak cucu. Kenapa? Contoh kita lihat kasus Buyat. Dengan Jepang Minamoto Kita lihat akhirnya tinggal jadi cerita. Bahkan di kawasan yang memang masuk kawasan buangan air limbah emas itu, masyarakat yang minum air yang sempat makan ikan dan sebagainya itu terjadi kerusakan badan dan sebagainya. Itu karena kerusakan lingkungan dari limbah-limbah tadi. Nah, Sigi yang sekarang ini benar, kalau kita buka itu masyarakat kecil semakin kecil, yang tentu yang mendapat kenikmatan itu yang punya dan orang-orang besar di atas. Minta maaf ini, bukan berarti saya saya menolak itu berarti karena untuk kepentingan diri saya, tapi kepentingan orang-orang kecil. Yang pasti saya ingin biarlah masyarakat Sigi hidup dengan ruang hijaunya. Misalnya artinya ada emas hijau kan. Kalau mungkin yang emas kuning ya kita emas hijau. Emas hijau ada coklat, ada kopi, ada durian dan lain sebagainya. Ini kan menjadi nilai ekonomi masyarakat. Kan ini yang jadi nilai ekonomi masyarakat, ekonomi hijau lah ya. Seperti tapi itu. Tapi Kak, sama emas ini. Tapi emas Kak, siapa yang tergoda ini? Ya pastilah. PAD Sigi langsung meningkat terus, tapi Kakak tidak mau ya untuk anak cucu ke depan tidak berpikir untuk hari ini. Kalau kita berpikir untuk diri sendiri, terus tidak memikirkan mereka yang akan datang, kita lakukan. Tapi tanggung jawab besar karena begini, kan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Waduh, kan? Saya merinding. Ya betul kan begini. Ketika kebijakan yang saya bubuhkan tanda tangan, hari ini mungkin belum. Kan? Belum ada dampaknya. Belum. Tapi ketika saya sudah tanda tangani, kemudian diklirkan, digali dan lain sebagainya, ada perusahaan masuk, terjadi kerusakan alam. Kemudian terjadi penyakit-penyakit tadi. Terus siapa yang bertanggung jawab? Katakanlah mereka yang sudah melakukan, tapi saya akan dimintai pertanggung jawab. Ya, karena saya membuat kebijakan berarti saya yang diminta pertanggung jawab. Pintu. Pasti. Seperti itu. Tapi saya harus tanya Bupati Sigi yang baru nanti. Boleh. Sama nanti. Boleh. Dia punya idealisme dengan Kak Iwan ya. Jangan sampai Insya Allah sama. Karena tidak berpikir untuk hari ini Kak Iwan. Kalau jarang orang berpikir seperti itu. Saya setuju. Kalau saya jadi Kak Iwan, Bupati periode kedua. Tapi bukan patende toh? Tidak. Maksudnya kalau saya jadi Kak Iwan, sudah Bupati 2 periode, telam lagi nganggur. Boleh saya tanda tangan itu. Untung saya bukan Bupati Sigi ya. Kalau saya Bupati Sigi mungkin saya sudah tanda tangan. Lumayan. Karena pasti itu kan pastilah. Bicara di belakang layar kan biasa Kak. Pasti Kakak pernah enggak Kak? Saya namanya ini. Sesuatu sih. Pernah ditawarkan uang untuk kemudian. Pokoknya kali itu no komen lah. Aduh. Oke, kita gini. Ada beberapa kan kita simpan fotonya Kakak. Semakin panas nanti. Jadi harus berpindah. Inilah selalu saya kagumi dan Kak Iwan ini betul lah ini. Salah satunya itu. Idealismenya dia jaga leh.
Makanya deh, Biro Maruf friendly. Oke, ini pesan dari Muhammad Rian. Iya. Pesan dan harapan Pak Irwan Lapata untuk masyarakat Kabupaten Sigi di akhir masa jabatan. Ini kata-kata untuk masyarakat karena lami lagi kan Kak Iwan tidak lagi menjam. Apa pesan dan harapan? Iya. Pak Irwan, Ya, artinya pesan terhadap untuk masyarakat Sigi ya. Iya. Semua tentunya. Pertama tentu ya saya selalu menyampaikan bahwa khususnya untuk yang tinggal di kawasan-kawasan hutan ya, kawasan hutan. Mari tetap kita jaga lingkungan, tidak melakukan penebangan hutan. Kemudian harapannya agar hutan tetap terjaga dan lestari, khusus yang di luar di kawasan hutan ya. Karena memang konsepnya kita seperti itu. Artinya program dan konsep 5.000 sampai 10.000 pohon per desa. Insya Allah kebijakan ini akan terus diteruskan nanti Pak Rizal. Kemudian 1 juta bambu juga nanti di kawasan sungai itu akan terus didorong tentunya. Nah ini harapannya. Kemudian pesan lainnya masyarakat Sigi untuk tidak terprovokasi melalui media-media sosial. Artinya kalau di sana kan media sosial itu agak gila-gilaan tuh, menghantam, menghujat pemerintah macam. Tapi alhamdulillah selama ini walaupun mungkin dicaci, dimaki, dihujat, saya pikir ya sudah konsekuensi saya menjadi pemimpin seperti itu. Saya pikir tidak perlu. Masyarakat juga kan mungkin tidak memahami sampai ke dalam tentang apa-apa yang kita cuma lihat di luar kan Kak. Kemudian harapannya tentu insya Allah masyarakat Sigi khususnya semua ya, insya Allah program-program kegiatan yang sudah kami gagas, kami rencanakan insya Allah harapannya akan berjalan dengan lancar tentu. Misalnya percepatan jalan Gimpu Piana Kalamanta Batas yang sudah menjadi cita-cita saya sejak awal. Kalaupun untuk dana APBD tidak akan mungkin. Caranya hanya pemerintah provinsi dan pusat. Nah ini sudah digagas oleh Pak Rusdi Masura tentunya. Sejak awal ya di periode Pak Longki saya menyampaikan penyampaian itu sekitar 2-3 kali surat, mungkin ya belum terlayani ya. Tapi ketika zamannya di era Pak Cudi saya masukkan 1 kali, setelah itu beliau langsung merespon. Kemudian beliau sudah membuat perencanaan awalnya, kemudian membuat dokumen lingkungannya. Sudah ya? Nah, berarti kalau 2 perencanaan dokumen lingkungannya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti. Ya, saya bukan berarti berpikir bahwa sebenarnya kalau Om Cudi yang jadi, tapi kan saya pikir itu kan persoalan takdir Allah kan. Iya, betul. Itu sudah beliau sampaikan kalau ini jadi nak, Om akan bangun pelan-pelan ini, mungkin ya artinya ratusan miliar lah, ya ratusan miliar. Tapi karena gubernurnya kan saya pikir gubernur ini kan jabatan. Personnya kan Anwar Hafid, beliau juga memahami. Anwar Hafid orang birokrasi, Dr. Reni juga orang birokrasi, paham. Insya Allah nanti di zaman mereka juga ini Anwar Hafid dan Dr. Reni, nanti tentu saya yakin mereka akan melanjutkan ini. Karena dokumen perencanaan sudah ada, dokumen lingkungannya sudah ada. Nah itu yang menjadi harapan saya. Kemudian Gimpu Gintu sudah di PKS kan, insya Allah tinggal dikerja. Sudah. Jadi tahun ini mungkin. Insya Allah dari situ ke Badah hanya 2 jam. Awalnya? Kalau kita ke situ kalau naik motor itu sampai 6 jam. Tapi kalau kita keliling Poso pulang ke sana berapa jam? Hitung saja, mau sekitar 9 jam. Iya betul. 10 jam ya. 10 jam tembus Badah. Kalau ini nanti kalau lihat tembus 2 jam saja. Itu. Kalau itu ada, di situ kan akan terbuka ruang ekonomi baru. Setuju Kak. Durian, Efisiensinya juga coklat, semua, kopi. Jadi makanya saya bilang tadi, saya lebih cenderung ke ruang emas hijau. Oh iya, emas hijau. Perkebunan. Ya, betul. Pertanian. Betul. Iya. Itu harapannya Kak ya? Insya Allah ya. Oke, lanjut. Siapa lagi Nurul? Aduh, dari Vini Dwian. Tidak jauh-jauh. Orang ekstrim. Sudah. Apa dia bilang? Ini nih, pantun. Jalan ke kali membeli genteng. Bisa kali Vini ke Bang Sultan. Ini baru hangat tadi pagi loh, hari kita syuting ini baru hangat tadi pagi. Memang Kak Iwan jadi calon kuat komisaris utama Bang Sultan. Jadi makanya dia langsung gercep juga langsung. Pengangguran, namanya itu pengangguran kan? Iya. Pengangguran. Terus ditangkap ini Kak? Oh iya, sudah. Nanti misalnya kalau sudah oke, nanti sudah Vin nanti sama-sama. Aduh. Jadi dijanji kan? Nanti saya. Oke. Jadi dijanji. Pokoknya nanti urusannya Arif. Kasau nanti Vini urusan sama Arif. Kacau Vini le. Dia tukang menagih kan, tapi sini jadi. Lanjut.
Anugrah. Bagaimana cara Pak Irwan agar masyarakat Sulteng bisa percaya menabung di Bank Sulteng? Menjadi komisaris utama Sujari. Tapi kan sebenarnya kalau saya bisa jawab ya, Kak Iwan juga sudah menabung di Bank Sulteng. Maksudnya kan kerjasama pemerintah kabupaten Sigi dengan Bank BPD. Saya bicara tentang manajemen pemerintahan. Oke. Ya, kalau cara kan saya pikir dari manajemen Bank Sulteng kan sudah lakukan. Sekarang Bank Sulteng itu sudah kemarin sudah launching juga. Bank Sulteng sudah pakai M-Banking kan? Iya, betul. M-Banking semua. Jadi sudah. Itu kan satu syarat dari OJK. Jadi berarti banknya itu sehat. Berarti kalau bank itu sehat sudah pakai mobile banking. Tapi kalau berarti dulu mungkin karena dia berproses terus kan? Iya, betul. Nah, kemudian kemarin untuk dana desa dan lain sebagainya yang memang perlu penguatan sistem, Bank Sulteng sudah lakukan itu dan kami juga sudah menaruh sebagian besar termasuk RKUD juga di Bank Sulteng. Sudah. Jadi sebenarnya tidak usah kok takut lagi dan tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Yang aneh kok ini bukan? Bank daerah. Terus kok tidak percaya dengan bank daerah? Kok menabung di Bank Jabar? Lanjut. Nanti kita bahas itu. Siapa yang Ini istri saya. Bismillah Pak Komisarisku. Kalau ini kan. Ini saya yang ajar ini. Bismillah Pak Komisarisku. Amin. Lanjut. Zulkarnain Aditya. Ini bagus ini. Pak, berikan tips untuk anak muda yang ingin menjadi politisi. Tadi kita bicara soal birokrasinya Kak Iwan, ini soal Kak Iwan. Mau kita sama sini juga anak-anak muda kan, supaya kita tahu anunya. Sebenarnya kan yang perlu dimiliki sebenarnya saya selalu mengutamakan komitmen dan integritas. Gini. Komitmen ini kan adalah sebuah kekuatan diri kita kan, dan termasuk integritas. Artinya begini, kan kalau kita masuk ke ruang politik ini kan, ketika kita sudah jadi, berarti kita jangan berubah lah. Kalau kita betul-betul mau membela orang kecil, rakyat kecil, membawa ruang aspirasi, jangan ketika kita sudah di dalam, justru sudah terbalik dengan situasi itu. Kan yang pasti tips saya yaitu seperti itu, kita harus punya komitmen dan integritas diri. Kan? Itu yang paling penting. Yang kedua, banyak membaca. Dia literasi buku, termasuk pengalaman-pengalaman. Kakak masih sering membaca? Ya Alhamdulillah selalu. Ya, Aduh, saya malu dengan saya masih muda begini tapi malas membaca. Mau jadi politisi. Tapi kan tidak semua orang jadi politisi membaca itu untuk jadi politisi kan. Iya betul, siapapun harus membaca. Kan dengan membaca kan banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengetahuan. Ya termasuk mungkin ya tokoh-tokoh yang harus kita dari mereka kan kita banyak belajar. Ya kalau mungkin ya bacaan-bacaan dulu sampai hari ini yang pada saat saya mahasiswa ada Tan Malaka, kemudian ada siapa? Ya yang lain-lain ada Sahrir. Ya buku-buku Soekarno banyak lah, adalah pada zamannya ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak. Mungkin sudah bukan zamannya lagi, mungkin yang lain lagi mungkin. Tapi kan perlu belajar dari orang-orang terdahulu. Ya, perlu. Membaca, integritas dan komitmen apalagi Kak yang harus dimiliki politisi muda. Ya, saya pikir tentu membangun komunikasi, hubungan dengan teman-teman. Kalau tidak kan walaupun kita punya segalanya, kalau kita tidak punya jaringan komunikasi juga bisa susah juga masuk susah. Ya termasuk ini seperti ini. Setuju. Jaringan-jaringan kecil. Tempat itu ada lagi selain saya pikir itu. Itu ya. Dan kalau bisa jangan mengkhianati ya, kalau dikhianati apa-apa. Itu yang paling penting yang harus dimiliki politisi kayak. Betul. Ya paling tidak kalau politisinya berkomitmen dan berintegritas dia tidak akan mengkhianati. Begitu begitu kan? Betul, sangat betul. Lanjut. Dari Randi Maraulo. Terlalu dini kayak. Tapi saya pikir niat dan keinginan itu saya pikir selalu ada dalam pikiran, tapi tentu kita lihat situasi kondisi kan. Kita lihat kan kita juga tidak berpikir harus tiba-tiba saya maju. Tentu kita lihat kekuatan, kelemahan, kemudian peluang kita, tantangan kita kan. Ya teori SWOT lah kita lihat. Nanti kita lihat ya. Banyak yang tanya nih Kak, minta maaf nih banyak yang tanya soalnya. Sudah
saran untuk bupati yang baru terkait jalan di Kabupaten Sigi. Bagus. Nah, makanya tadi di memori tadi, ini kan yang saya kejar 3 bulan, memori pertanggungjawaban yang memang bukan menjadi kewajiban pimpinan daerah, tapi saya wajib membuat memori ini sehingga memori nanti akan dibaca oleh bupati yang baru. Salah satunya tadi yang ini, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi air bersih. Nah, jalan di Sigi memang kalau kita mau bangun tidak seperti dulu-dulu kan, misalnya begini. Kan membangun ini harus pakai uang. Betul. Nah, sekarang pola keuangan sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu uang itu gelondongan disimpan di pemerintah daerah. Nanti kita yang tinggal orat-oret, oh ini sudah, misalnya 100 miliar semua untuk jalan. Sekarang sudah tidak, dia lewat dana alokasi khusus. Terus nilainya juga tidak sampai 100 miliar lagi. Paling banyak 40 miliar. Ya, 40 miliar. Belum lagi DAU yang bermerek lagi kan, misalnya DAU Irmak misalnya kan. Nah ini misalnya PU, ya baru-baru ini Sigi hanya dapat 40 miliar juga. DAK 40, hanya 80. Itu pun ya sangat-sangat terbatas. Nah, jadi kalau kita mulai, tapi makanya tadi penting buku memori jabatan tadi. Tapi insya Allah terkait dengan jalan ini sudah menjadi catatan kami juga kepada rekomendasi kepada bupati yang baru. Insya Allah beliau perhatikan. Berarti sebenarnya sudah ada komunikasi. Ya, contoh misalnya begini, kemarin ini lagi viral itu kan pada saat mau tahun politik itu jalan Karaja Lemba di Romaro. Tapi sekarang kan ya sudah, tapi ini kan sudah diselesaikan oleh Pak Gubernur. Sementara dikerja terus toh? Sementara dikerja kan? Sementara. Ya, di Tinggede juga sementara proses semualah. Ya, karena memang masuk tahun politik itu jadi hantaman. Gorengan. Ya, padahal tidak seperti itu. Setuju. Meskipun banyak sudah jalan sebenarnya yang diperbaiki Kak Iwan, tapi memang anggarannya tidak cukup Kak untuk memperbaiki semua jalan yang rusak di sini. Sangat terbatas, sangat. Ya kecuali ada seorang dermawan yang mau kasih uang pribadinya kan. Aduh. Yang penting bukan jalan pipi koro ya. Lanjut. Kalau di aspal pipi koro itu habis itu. Mario Pras. Wah, ini. Menjabat sebagai komisaris berarti berhenti dari jabatan bupati atau berimbal ya? Ya, jadi begini. Kalau untuk komisaris belum lah. Jadi begini. Ya, kemarin itu kan ada RUPS. Rapat umum pemegang saham. Jadi dari hasil RUPS kemarin, ya saya juga kaget ketika hasil rapat dipimpin oleh Pak Gub. Nama-nama daftar nama sudah ada. Salah satunya saya yang masuk. Tapi bukan berarti ketika sudah ditetapkan di RUPS kemarin sebagai komisaris, berarti saya sudah lolos. Harus ada satu tahapan lagi, fit and protest di OJK. OJK. Kalau itu lolos, ya berarti mungkin ke situ. Tapi ya, ya artinya ya mudah-mudahan bisa. Ya. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan bisa. Amin. Ya tapi saya belum berpikir sampai ke sana. Saya selesaikan dulu tugas-tugas yang tinggal 1 bulan lebih ini, 2 bulan lah. Lama. Kapan Kak anunya? Fit and kalau protest? Mungkin dalam ya bulan-bulan ini mungkin atau lewat di bulan 2 mungkin nanti. Mungkin. Ya, seperti itu. Saya doakan Kak. Amin. Supaya berlanjut ini Saraba dan Bang Sulteng. Amin. Berlanjut Saraba dan Bang Sulteng. Karena Saraba juga menabuni Bang Sulteng loh Kak. Oh itu begitu ya? Iya menabung kami. Luar biasa. Meskipun tinggal 16.000 soalnya. Tapi kan kalau kayak menjadi komisaris kan aman. Cuma 17.000. Lanjut. Dari siapa nih? Goldies. Apa namanya? Maju DPR RI. Bapak jadi maju DPR RI kan nanti. Wah, iya. Kakak pernah spill waktu live TikTok. Iya. Bilang mungkin saya akan masuk di ruang Senayan. Betul. Jadi begini. Makanya tadi saya bilang kita lihat situasi kondisi. Tapi insya Allah untuk ruang-ruang politik saya pikir saya masih tetap eksis juga di situ. Walaupun nanti mungkin masuk ke ruang lain. Tapi ruang-ruang politik itu kan bukan berarti ketika bicara politik harus di partai, tidak. Ya politik itu kan suatu cara untuk mencapai tujuan. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai dalam bentuk lain, di ruang sosial kah, di ruang ekonomi kah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi orang kan berpikir ketika bicara politik sudah di partai, ya tidak banyak. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan kalau pas waktunya, kemudian tiba saatnya dan situasi itu mendukung dan memenuhi syarat, saya pikir ya karena memang ruang saya di situ. Iya. Tapi saya kode-kodenya tadi tidak harus di partai. Jajan Kakak mau jadi DPD lagi. Tidak.
Insya Allah tidak, kalau DPD tidak. DPR RI saja kan, Insya paling Allah. cocok itu kan. Insya Allah. Yang penting Sahabat Channel mendukung. Pasti itu, pasti kalau itu sudah pasti tidak mulai kemana-mana. Tapi Nurul ada pilihan lain mungkin? Tidak. Partai lain. Oh. Saya langsung beritakan harus Irwan lepas. Jadi nanti tagline-nya Irwan menuju Senayan. Iya kan? Kita kalahkan semua orang yang pernah menyakiti kita kan. Lanjut. Aduh. Banyak yang mau ditanya ini. Dan siapa ini? Arif. Oh ini kepala dinas sosial sih gitu. Jadi ditanya ini. Nanti waktu yang ada Pak Bupati. Minta maaf ini Karim, bukan kita mau tanyakan, tapi kan bisa Pak WA, kan setiap hari Senin rapat juga. Tadi dia bilang Pak Bupati. Lanjut, next. Dari siapa? Haidar. Izin Pak, bagaimana Bapak menanggapi video viral Kang Parkir yang bilang nama Bapak? Iya. Alhamdulillah saya pikir bagus juga. Jadi Bagus, kan? dengan adanya ini berarti ternyata banyak juga orang tahu berarti di tukang parkir saya. Tukang parkir pun tahu. Iya loh. Ya, kenapa dia harus bilang Irwan nih? Pasti dia bilang Hadi begitu. Iya kan? Iya kan? Dia wali kota, iya kan? Iya. Saya juga kaget. Siapa? Irwan Lepata. Bagus saya ini orang Bagus ini. juga ya. Sampai tukang parkir pol boleh kayaknya coba wali kota. Tapi tidak ada masalah itu. Tidak. Saya pikir tidak ada yang perlu ditanggapi kan? Enggak perlu. Bila perlu? Iya, salam sama tukang parkir itu. Salam. Kita cari kak kalau bisa. Boleh kita nanti ya. Boleh. Sudah. Nanti ada. Boleh. Saya cari ke tukang parkir. Kita ngopi-ngopi sama. Boleh. Lanjut. Sofia Basir. Apa rencana langkah politik selanjutnya? Harapan saya beliau tetap dengan karya gemilangnya. Amin. Makasih Sofia. Tadi rencananya sudah dijawab. Iya, Kak Iwan juga sudah. Ya. Sofia sudah aman sudah. Mari bersinergi nanti kerjasama dengan Kak Iwan. Iya, mudah-mudahan sama-sama nanti ketemu toh. Iya. Bisa saya yang jembatan. Boleh. Tenang. Safia dengan Akbar kemarin saya juga yang jembatan. Bisa menjadi jembatan. Aman kak. Nanti dia masih Jakarta kak. Nanti urusan ya Pak. Mahkamah ya? MK. Oke. Nanti kalau di sini saya kasih ketemu kalau kakak mau. Boleh. Siap. Nah, ini sudah. Ada 2 lagi tugasku. Pertama kasih ketemu tukang parkir, kedua kasih ketemu Safia dan Kayu. Lanjut. Vidi Prayudi 89. Taman yang di Kecamatan Marawola, yang Desa tadi saya sebutkan, Pinangga masih dikelilingi seng. Kapan bisa digunakan fasilitas tersebut? Oke. Ya walaupun sudah saya sampaikan tadi, sampaikan insya Allah tanggal 30 ini ya, 30 malam Jumat akan dilaksanakan launching sekaligus zikir akbar di Taman Asmaul Husna. Taman Asmaul Husna. Jadi seng-sengnya tadi saya lihat sudah dibersihkan semua. Wow, sudah. Lama informasi ini. Sudah dibersihkan semua. Oh sudah kan? Sudah. Berarti persiapan untuk zikir tanggal 30. Saya mendampingi Kak Aman. Oke. Aman. Makasih Widi. Mungkin Kak Widi mau pergi itu juga ikut menghadiri itu. Iya, kayaknya. Setuju juga saya. Lanjut. Tanggapan Mursid Manopo 5. Pertamanya apa dia bilang? Pancasila. Abadi. Apa rencana aktivitas ke depan Kak? Pasca selesai dari Bupati Sigi mau pindah partai atau? Nah kalau selesai dari Bupati Sigi kan sudah dijawab. Nah ini yang harus dijawab. Mau pindah partai atau? Tidak. Saya pikir kalau mau pindah partai belum berpikir sampai ke sana. Belum berpikir kayak oke. Iya, saya pikir saya masih tetap di Partai Golkar. Oh iya. Artinya partai yang membesarkan saya dari awal sampai hari ini. Walaupun ya banyak dinamika, banyak gelombang di dalam. Iya. Ya banyak gelombang, badai. Ya kalau ombak kan pasti berakhir di tepian pantai. Setuju. Begitu juga dengan partai. Normal lah. Bagus juga kata-kata itu. Kalau ombak pasti berakhir di tepian pantai. Begitu juga dengan partai. Iya. Keren. Tapi karena Golkar yang sudah membawa Kayu sampai sekarang ini. Sekarang sampai hari ini. Saya pikir Golkar tidak salah. Tidak salah kan? Tidak. Siapa yang salah? Lanjut. Mancing. Maaf. Soalnya kayaknya punya pernyataan juga bikin saya mancing. Lanjut. Oh ini. Amin. Tasya. Ya, makasih Tasya. Makasih. Tidak mau bertanya, cuma mau bilang sehat selalu Bapak baik. Ditunggu comeback-nya Pak. Saya pernah bawa dengan Kak Iwan beliau ini. Waktu duta apa ya? Duta wisata Sigi. Kak Iwan bantu langsung untuk baju adatnya. Oh iya, makasih Tasya. Kebaikan Kak Iwan harus diberitakan. Lanjut. Oke, terakhir.
Oke, terakhir. Waduh, ini Salah dari siapa ini? Randy Pratama Sunusi. Iya, Pasti oke. keponakannya Arifin Sunusi. Iya. Apakah beliau mencalonkan ketua umum KONI Sulteng? Nah. Ya, sudah karena ini ditanya, saya harus jawab ya. Ya ini Ya, tunggu-tunggu ini. supaya clear kan? Iya. Clear. Soalnya Nizar Rahmat mau nonton nih. Wah. Iya. Ya, saya juga kaget di waktu awal saya hanya lihat di media, Oke. tiba-tiba Iwan Lapata calon kuat ketua KONI. Karena didukung gubernur Kak. Nah itu. Oke. Tapi sampai hari ini juga ya saya belum berpikir ke sana juga. Belum Kak? Ya belum. Saya pikir masih banyak teman-teman kan ada Nizar Rahmatu, kemudian ada calon-calon lain mungkin yang mungkin yang juga mau mencalonkan seperti Helmi siapa? Helmi Umar ya. Ya kalau saya mungkin ya kasih Helmi Umar saya yang jadi ketua KONI kan. Ya kasih dia saya ketua KONI. Mungkin Kenapa dia kita mau Kak? sudahlah. Kan saya pikir masih banyak yang lebih pas untuk itu. Ya kan ya mungkin saya salah satu tadi Helmi Umar tadi. Padahal Karif cocok sudah Ah. Kaiwan ini jadi ketua KONI. Sesuai namanya, KONI, Komite Olahraga Nasional. Iya. Irwan Lapata. Luar biasa. Iya harusnya. Boleh Nurul. Ya, Bagus loh dia. makasih banyak Nurul. Iya. Komite Olahraga Nasional. Ya. Irwan Lapata. Bisa juga. Bisa. Kakak tembok. Padahal kan kakak juga suka olahraga. Iya. Dan kakak kan ketua silat bukan? IPSI ya, IPSI. Yang pasti ya masih banyak kita berikan ruang kepada adik-adik yang lain, teman-teman yang lain kan untuk memimpin KONI ke depan. Iya. Saya pikir mereka yang sudah berkarya di ruang KONI biarkan mereka terus berkarya. Oh. Ya. Kakak belum berpikir Artinya tidak sampai ke situ, belum, masih jauh. Tapi kan kita tidak tahu. Ya. Padahal saya mau siapkan maksudnya aduh siap-siap saya mau masuk grup KONI nih karena kalau Kak Iwan ketua pasti saya masuk. Sudahlah titip saya nama aku Kak supaya saya jadi pengurus KONI. Iya kita mau juga jadi pengurus KONI. Ya sudahlah kalau memang Kak Iwan. Saya nebeng kalau begitu. Berarti ini kakak tidak ya? Tidak ya? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Tapi apakah akan ada perubahan? Takutnya nanti pas musyawarah kakak muncul Insya ini Allah tidak. ditayangkan nanti video ini. Insya Allah tidak. Tidak kan? Ya, tidak Insya Allah. Mau di apa? Ya. Mau di apa kalau Kak Iwan mau? Kak, terima kasih nih Kak. Ya. Sudah hadir di Sarabat Channel. Tapi Ya. sebelumnya kita mau kasih selamat. Hari kita syuting ini, Kak Iwan resmi menjadi calon kuat sebagai komisaris. Insya Allah. Komisaris utama kayak Bang Sultan. Iya, Insya Allah. Itu kakak bagaimana Kak? Apakah Ya. kakak memang mau di situ Ya, tuh? oke. Iya. Kalau ini Jadi- pasti mau ini. Jadi pertama, Oke. tentu saya menaruh hormat dan sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur Oke. dan tentunya mereka yang sudah masuk di ruang ya baik direktur maupun komisaris di Bang Sultan tentunya Oke. memberikan ruang yang baik. Ini awal, tapi kan nanti ada tahapan selanjutnya yakni ya kita di fit nanti kan di fit in proper test dengan OJK. Itu tahapan keduanya ya mudah-mudahan juga bisa lolos. Amin. Ya mungkin kalaupun itu nanti ada ya saya mungkin lebih konsen ke ruang itu. Wih. Ya kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi. Tapi saya doakan sih Kak, Amin, mudah-mudahan amin. kakak Ya, masih jadi. berproses lah ya. Iya, sudah. Kan kakak nanti akan ditinggal humas ini kan orang pegawai. Nanti Iya, saya iya. dampingi kakak. Boleh. Boleh. Kan sama-sama. Karena Nurul juga toh? Iya, Sama-sama. pilih. Kenapa Saraba sudah syutingin? Mana minta Vini? maaf ini, tahu kamar kan Mana di dinas. Mana Vini sudah Vini? Ada. Oh iya. Lagi cari iya. kerja. Dia ada jual penja sekarang. Serius. Jual gua nanti saya kasihkan kakak. Soalnya Oke. dia jual penja. Iya, jual penja. Bagi-bagi nanti Kak Vini. Kak, terima kasih nih. Sama-sama Rip, ada yang mau sama-sama sampaikan Nurul. lagi? Mungkin ini terakhir. Harapan untuk Sigi ke depan apa? Oh, Ya, tentu harapan saya untuk Sigi ke depan artinya Sigi harus lebih baik dan lebih maju lagi dari hari-hari ini tentunya. Kemudian tentu saya yakin insya Allah Pak Rizal Incenai ditemani oleh Pak Samuel Ponge yang punya pengalaman baik birokrasi maupun politik. Tentu bisa mendampingi Pak Rizal untuk mengantarkan yang terbaik juga. Kekurangan-kekurangan yang kami yang belum kami penuhi, kami isi kemarin, insya Allah mereka akan isi. Kemudian target-target yang sudah kami capai mereka tetap pertahankan dan target-target yang belum tentu akan diselesaikan.
Saya pikir itu. Oke. Keren. Harapannya Mudah-mudahan saya berharap Sigi semakin maju lagi. Amin. Kakak mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat Sigi kayak ucapan perpisahan gitu ya. Kan dia lama lagi berakhir tuh, demisioner tuh. Oke. Kan sebenarnya pasti masih banyak orang yang mengeluh, "Wih, di zamannya Irwan Lapati masih begini, siapa tahu." Iya, saya pikir khususnya untuk masyarakat Sigi tentunya terus dijaga, dirawat kebersamaan yang sudah kita bangun, kita bina bersama, dan tentunya ruang-ruang informasi, ruang-ruang komunikasi yang kami bangun selama ini, ya, artinya pelayanan kepada masyarakat. Ya mungkin saya tidak terlalu formal ketika datang di rumah, mereka bisa masuk sampai dalam rumah, tidak perlu ada batasan-batasan, dan insya Allah Pak Rizal juga seperti itu. Kemudian ditelepon, masuk, angkat, seperti itu. Tapi saya pikir Pak Rizal juga seperti itu, samalah kurang lebih. Ketika ada bencana banjir, langsung cek di titik, langsung cek lokasi. Nah, tentunya apa yang sudah kami lakukan bersama Samuel dan Paulina, insya Allah Pak Rizal juga akan melakukan yang terbaik untuk itu. Makasih. Setuju. Siap. Terima kasih sudah datang di Saraba Channel. Mudah-mudahan kerja sama. Kalau kakak belum ada kerja, boleh kakak ganti kepala desa Saraba. Boleh. Boleh. Belum dibalas banget. Terima kasih kak, sehat-sehat. Terima kasih sama-sama. Saya doakan kakak menjadi komisaris tahun Bang Sultan. Amin. Ini baru dibilang. Apa? Batal mencalonkan Komisaris Bang Sultan, gaskan. Luar biasa. Kak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata kak. Sama-sama. Harapanmu apa? Ada harapan? Semoga selalu diberikan kesehatan saja. Itu karena kesehatan itu paling penting. Amin. Makasih Nurul, makasih Rif. Makasih. Itu sudah di podcast kami dengan Pak Irwan Lapata. Semoga nanti bisa dinonton. Oke, terima kasih. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.